larangannya, itu ilmu tasawuf. Sehingga di dalam Risalah Islam Berkemajuan disebutkan, sebelumnya di dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah tahun 2000 juga disebutkan dengan istilah manhaj irfan, diterangkan secara panjang lebar. Dan tasawuf ini menjadi ilmu umum di kalangan ulama-ulama kita terdahulu. Saya membawa beberapa buku ini sekedar untuk memperkenalkan. Ini ada namanya Futuhul Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wah, ini terkenal sekali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau di kalangan saudara kita di Nahdien biasanya dibacain Fatihah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mazhabnya Hambali. Mazhabnya Hambali. Ada tokoh juga yang mazhabnya Hambali mensyarah kitab ini karena dianggap sangat bagus. Siapa beliau? Beliau adalah Syekh Imam Ibnu Taimiyah. Nih, Ibnu Taimiyah, namanya Futuhul Ghaib lil Arif Ar-Rabbani Abdul Qadir Al-Jailani, syarraha Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang mensyarah kitab tasawuf karya Imam Junaid. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga punya kitab tasawuf sendiri yang beliau tulis sendiri, judulnya Al-Maqamat wal Ahwal, atau tangga-tangga sufi. Ini karya Imam Ibnu Taimiyah. Ada karya muridnya Ibnu Qayyim, saya lupa tadi membawa. Judulnya Madarijus Salikin, 3 jilid besar. Itu juga karya tasawuf yang sangat bagus, tasawuf praktis, tasawuf yang non torikot, yang itu sangat sesuai dengan Muhammadiyah, sesuai dengan yang tertulis di dalam buku Risalah Islam Berkemajuan. Yang juga sangat terkenal di dunia Islam, dipelajari di Indonesia, dipelajari di seluruh dunia Islam, itu ini Ihya Ulumuddin. Ini buku juga sangat terkenal karena terkait dengan ilmu fikih atau ilmu syariat dan ilmu hakikat. Aneh ini ya, ngasih hakikat di PKU. Ya, karena pada dasarnya tasawuf itu ilmu hati. Konon Ihya ini menjadi buku kesayangan A.R. Fakhruddin. Buku kesayangannya A.R. Fakhruddin itu Ihya Ulumuddin. Jadi karena Ihya ini bukan hanya mengkaji terkait dengan ibadah zahir, sholat, puasa, tidak hanya itu, ibadah yang penting sah secara rukun, syarat bukan hanya itu, tetapi apakah ibadah itu diterima atau tidak. Kalau sudah urusan diterima atau tidak, itu sudah urusan hati. Urusan hati ini menjadi bagian dari ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Kadang orang sering salah terkait tasawuf itu, mikirnya tasawuf itu yang nari-nari, yang dikirnya sambil joget-joget. Tidak seperti itu. Di dalam kitab ini Imam Al-Ghazali menyebutnya sebagai istilah syatahat. Itu simbol-simbol yang bukan esensi dari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu terkait dengan manajemen hati, bagaimana kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Abdul Qadir Al-Jailani sendiri mengatakan, barang siapa yang tasawufnya itu tidak berpijak kepada Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia bukan dari golonganku. Maka Imam Abdul Qadir Jailani di dalam bukunya selalu rujukannya Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah. Sehingga Ibnu Taimiyah pun merasa bahwa kitab ini memang luar biasa, disyarah oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya di juz 11 kisaran 500 halaman, juz 11 khusus membahas tentang tasawuf. Hanya memang di dunia nyata, di dalam masyarakat kita, tasawuf itu ada yang memang melenceng. Ada tasawuf yang memang dia itu bukan ajaran Islam, bahkan sangat melenceng. Ada kelompok-kelompok yang ngaku sufi, ibadahnya kalau Anda lihat di YouTube itu nari-nari sambil joget luar biasa. Ada yang muter-muter, ada yang macam-macam. Maka di dalam tasawuf itu ada yang disebut dengan istilah at-tasawuf al-mu'tabarah, tasawuf yang diakui, yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan ini yang diakui oleh ajaran Islam inilah yang kemudian diakomodir oleh Ibnu Taimiyah, juga Ibnu Qayyim, dan juga Muhammadiyah. Kalau di NU namanya Jatman, Jam'iyah At-Thariqah Al-Mu'tabar An-Nadiyah, yaitu thariqah tasawuf yang memang sesuai dengan ajaran Islam dan bukan tasawuf yang telah melenceng dari ajaran Islam.
Karena inti tasawuf itu adalah manajemen hati. Kalau seorang ahli tafsir itu namanya faqih, kalau seorang ahli hadis itu namanya muhaddis, kalau pakar lughah bahasa itu namanya lughawi, seorang pakar ilmu kalam namanya mutakallim, seorang pakar filsafat namanya filosof, maka pakar manajemen hati itu namanya mutasawwif atau sufi. Jadi itu sekedar sebagai bagian dari cabang ilmu pengetahuan. Ketika ada suatu cabang ilmu pengetahuan itu salah, maka tidak serta-merta kemudian seluruh ilmu pengetahuan itu kemudian diharamkan. Memang di tasawuf itu ada yang nyeleneh, ada yang salah, yang mengatakan Tuhan menyatu dalam hati kita. Dalam istilah Syekh Siti Jenar itu manunggaling kawula Gusti, yang kemudian Syekh Siti Jenar itu dihukum pancung oleh para dewan wali. Sebagaimana di Baghdad juga ada yang namanya Al-Halaj yang juga dipancung oleh khalifah di Baghdad. Karena mengaku Tuhan itu menyatu ke dalam tubuh dia. Hulul. Ada yang mengaku istilahnya tanasuk. Tanasuk itu reinkarnasi. Ini kan ajaran Buddha Hindu sebenarnya. Ini jelas-jelas telah menyimpang dari ajaran Islam. Namun ketika melihat tasawuf menyimpang itu bukan serta-merta berarti seluruh tasawuf itu haram. Maka ketika kita mempelajari kitabnya Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah di juz 11 itu tidak serta-merta kemudian Ibnu Taimiyah itu mengharamkan tasawuf secara mutlak. Kalau sekiranya Ibnu Taimiyah itu mengharamkan tasawuf secara mutlak, tentu beliau tidak akan menulis buku Al-Ahwal atau Al-Maqamat wal Ahwal, tangga-tangga sufi. Tentu beliau juga tidak akan mensyarah kitabnya Futuhul Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tentu juga muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tidak akan menulis buku yang judulnya itu Madarijus Salikin. Madarijus Salikin, jalannya orang sufi. Namun karena di sana itu ada yang benar, ada yang salah, maka kemudian para ulama kita itu memilah-milah mana yang benar, itu yang harus kita ikuti, mana yang salah, itu yang harus kemudian kita hindari. Sekiranya sebuah cabang ilmu ada yang salah, kemudian kita vonis cabang ilmu itu sebagai sesuatu yang bid'ah, yang haram, maka kita nggak akan pernah belajar. Di dalam tafsir itu ada kisah-kisah Israiliyat yang jelas banyak sekali cerita-cerita menyimpang. Seperti Nabi Musa pernah didatangin malaikat Israel, kemudian matanya dicolok sampai malaikat Israel itu buta, kemudian mengadukan kepada Gusti Allah. Ini jelas cerita ngayal, ngarang, Israiliyat. Apakah kemudian kita mengatakan belajar tafsir itu bid'ah, haram? Enggak juga itu. Karena maka yang dilakukan adalah membersihkan kisah-kisah Israiliyat dari tafsir. Di hadis juga ada hadis maudhu', hadis palsu, bukan hanya hadis dhaif. Kalau hadis dhaif itu masih ada tingkatan, masih bisa menjadi hasan. Tetapi hadis maudhu' ini hadis palsu. Ketika ada hadis-hadis palsu di ilmu hadis, apakah kita akan mengatakan belajar hadis itu haram, bid'ah? Ya tidak. Kita akan memilah. Di fikih pun sama. Di mazhab Syiah Ja'fariyah membolehkan nikah mut'ah. Bagi kita nikah mut'ah itu paham Ahlussunnah mengatakan itu sudah dinasakh, sudah dihapus. Apakah kemudian kita akan mengatakan belajar fikih itu bid'ah? Tentu saja tidak. Maka kita harus pandai memilah dan memilih terkait dengan ilmu pengetahuan. Ketika terjadi kesalahan di dalam sebuah cabang ilmu, tidak serta-merta kemudian kita menganggap bahwa belajar cabang ilmu itu menjadi haram. Sama juga dengan ilmu kalam. Maka ketika kita baca Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, beliau mengkantar ilmu kalam tetapi memberikan solusi lain terkait kalam yang menurut beliau benar dan yang ditulis lengkap di dalam bukunya Dar'u Ta'arudil Akli wan Nakli, sebanyak 11 jilid yang bicara soal filsafat dan soal tasawuf, filsafat dan soal ilmu kalam. Sangat lengkap. Ini siapa? Ibnu Taimiyah, yang oleh sebagian orang itu sering dianggap sebagai ulama yang menyerang ilmu kalam, yang menyerang tasawuf. Tapi beliau sendiri justru punya ilmu kalam, punya kitab filsafat yang tebalnya 11 jilid. Kalau yang hendak main ke pondok bisa kita tunjukkan. Dan beliau juga punya ilmu mantik, 2 buku. Mantik Aristo beliau kantor tetapi menyuguhkan mantik lain dengan judulnya Ta'arudil Akli wan Nakli. Dar'u Ta'arudil Akli wan Nakli. Atau Naqdul Mantik. Kitabnya namanya Naqdul Mantik. Kemudian satu lagi judulnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin. Nah, ini sekilas ya. Sekilas terkait dengan tasawuf supaya kita itu tidak serta-merta mengatakan bahwasanya belajar tasawuf itu bid'ah, belajar tasawuf itu haram, belajar tasawuf itu
terlarang, itu tidak. Di Muhammadiyah diakui, di NU juga bahkan punya persatuan yang namanya Jatman. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali, karya terbesarnya adalah Ihya Ulumuddin. Hanya Ihya Ulumuddin ini tebalnya 5 jilid. Ini jilid yang kelima yang agak tipis, jilid yang 1, 2, 3 lumayan tebal. Ini buku yang sangat bagus, karya Imam Al-Ghazali. Maka kemudian Imam Ghazali ini punya murid kinasih. Murid kinasih ini dia ini selalu belajar sama Imam Al-Ghazali sampai kisaran 30 tahun, selalu mulazamah, selalu bersama dengan Imam Al-Ghazali, belajar bersama Imam Al-Ghazali. Namun muridnya ini kemudian berpikir bahwa ketika saya belajar Ihya ini terlalu tebal, sampai 5 jilid. Ketika saya hendak membaca, maka berat, apalagi orang seperti kita, berat kan? Ihya 5 jilid. Maka kemudian dia mendatangi Imam Al-Ghazali, wahai sang imam, saya meminta kepada engkau wahai sang imam supaya menuliskan sebuah buku yang kecil, yang ringkas, yang kiranya semacam buku saku yang dapat saya bawa kemana saja, yang dapat menyelamatkan saya kelak di alam kubur. Maka kemudian Al-Ghazali menulislah buku namanya Ayyuhal Walad, wahai anak, sebagai nasihat untuk menjadi buku saku santrinya itu yang telah mengikuti Imam Al-Ghazali selama 30 tahun. Jadi kita mulai. Ayyuhal walad. Jadi biar kita ada gambaran tasawuf, inti tasawuf itu kayak apa? Ini loh yang seperti saya baca, bukan seperti perkiraan orang yang joget-joget, bikinnya sebenarnya nari-nari, sebenarnya nyanyi, apalagi kemudian menaruh foto syekhnya di kamar, kasih tasbih atasnya, setiap datang sujud. Nah, itu bukan. Itu syatahat itu. Nah, kita lihat isi tasawuf itu kayak apa. Ayyuhal walad, wahai anak, wahai santriku. Min jumlatin mana sahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qauluhu, ingatlah wahai santriku, ada nasihat bagus yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selayaknya kita ingat. Apa itu? Alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighalu bima la ya'nihi. Tanda-tanda bahwasanya Allah itu tidak suka dengan kita, berpaling kepada kita tatkala kita itu menyibukkan diri pada urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Chatting, liatin YouTube yang nggak manfaat, main TikTokan sambil joget. Nah, itu alamat Allah itu tidak suka dengan kita. Kecuali kalau lihat YouTube ya boleh, tapi lihat ceramah, lihat berita-berita dunia Islam yang memberikan spirit kepada kita yang baik-baik. Supaya apa? Supaya kita itu tidak menyibukkan diri terhadap persoalan-persoalan yang layak nih, yang nggak penting. Maka kalau saya sendiri nih sekedar ya, lebih baik di rumah itu tidak punya TV. Karena TV itu kita tidak bisa nyeting, kita tidak bisa pengen apa itu nggak bisa, tapi kita yang diatur oleh TV. Karena TV itu isinya, apalagi sekarang TV itu isinya cuman sinetron isinya rebutan waris, bentrok antara anak sama orang tua, bentrok antar sama saudara. Itu seakan-akan masyarakat kita itu mengajari kita itu seperti itu, materialis. Nah itu kan, jadi nggak usahlah banyak-banyak nonton TV itu. Kalau mau silakan pakai internet, pakai komputer, tonton materi-materi yang bermanfaat. Karena kalau YouTube itu kita yang mengendalikan. Tapi kalau TV kita yang dikendalikan. Kalau sekarang mungkin sudah mulai berkurang ya TV ya, tapi pindahnya ke HP. HP ini sungguhnya banyak hal yang ada di dalam genggaman kita. Kita bisa berdakwah lewat HP, tetapi kita juga bisa hancur dari HP. Maka khusus untuk ibu-ibu yang punya anak kecil-kecil, hati-hati ngasih HP ke anak-anak. Kalau bisa anak itu jangan dicekelin HP sampai minimal lulus SMP lah, syukur-syukur lulus SMA. Jangan dicekelin HP karena itu merusak.
Kalau sudah kecanduan HP, suruh ngaji susah, suruh belajar susah, suruh sholat susah, karena udah kecanduan baca TikTokan, YouTubean, macam-macam yang ada di HP. Kalau mau dikasih syarat, boleh lihat sesuatu di HP, tapi dengan syarat ngaji dulu. Nontonnya pun dibatasi 10 menit, 14 menit, 20 menit, dan ditentukan oleh kita supaya HP itu bermanfaat bagi anak, supaya anak itu tidak menggunakan HP terkait dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau anak itu terbiasa dengan Quran, katakanlah boleh main HP, dengerin Quran dulu, surat Al-A'la seumpama. Insya Allah dalam 3-4 hari dia udah hafal surat Al-A'la tanpa kita ngajarin, karena terbiasa dengerin Al-Quran. Di rumah itu lebih baik dengarkan Al-Quran, ojo ngrungokke dangdutan, rock, karena Quran itu menenangkan hati, menenteramkan jiwa. Sehingga ketika kita melakukan amal apapun itu di rumah, sambil masak, sambil nyuci, sambil dengerin Quran, pahalanya numpuk. Pahala nyuci sebagai ibadah, pahala dengerin Al-Quran. Jangan malah nyetel dangdutan, jangan biasakan, karena itu justru mengeraskan hati. Karena nanti orang itu ketika meninggal dunia itu akan mengucapkan sesuai dengan sesuatu yang dia sukai. Kalau sukanya zikir la ilaha illallah, insya Allah dia akan meninggalnya ya la ilaha illallah. Tapi kalau waktu di dunianya itu kesukaannya apa? Sakitnya kok di sini, meninggalnya juga gitu terakhirnya, kan repot. Akhirnya ya sakit beneran di alam kubur, gebuki malaikat. Ya kan? Maka biasakan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat itu macam-macam. Kita bekerja juga bermanfaat dengan syarat bahwa bekerja kita itu niat karena Allah Ta'ala. Ke PKU niat karena Allah Ta'ala. Menjadi pedagang niat karena Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan itu merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Selama kita melakukan itu karena niat bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Di antara cara supaya pekerjaan kita itu dianggap sunnah adalah dengan melafalkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita melakukan sesuatu. Di dalam sebuah hadis katakan, kullu amrin dubalin la yubda bismillah fahuwa abtar. Semua pekerjaan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu sia-sia. Sebagian orang mungkin mengira, ini sebagian, nggak semua ya, sunnah Rasul itu jenggoten, sunnah Rasul itu celana cingkrang, pakai harum-haruman. Kita harus tahu dulu apa arti sunnah Rasul. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, yang juga disetujui oleh Rasulullah SAW. Ketika Utsman bin Affan berdagang, kemudian Rasulullah SAW mendukung dagangannya Utsman, maka dianggap bahwa perdagangan itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Maka ketika Anda ke pasar, berarti Anda sedang melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sendiri waktu mudanya juga berdagang. Petani juga sunnah Rasul, karena di Madinah banyak petani kurma. Bahkan Rasulullah SAW sendiri bersabda, sekiranya mendekati hari kiamat, di tangan kananmu masih ada pokok kurma yang untuk ditanam, tanam. Padahal nanam kurma itu untuk sampai buah itu puluhan tahun. Ya kiamat besok, tapi kata Rasul, tanam. Karena itu ibadah, itu menjadi amal jariah, pahala akan selalu mengalir. Berarti bertani itu sunnah Rasulullah SAW. Berangkat ke ladang ngarit, cari rumput, itu juga bagian dari sunnah Rasulullah. Karena Rasul sendiri dulu pengembala kambing, di Madinah banyak pengembala, dan Rasul tidak pernah mencerca. Berarti juga mengembala kambing bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Abu Sa'id Al-Khudri sendiri seorang tukang batu yang tangannya itu sampai kapalan. Sampai ketika suatu kali Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Sa'id, kemudian hendak diajak jabat tangan, Abu Sa'id malu, nggak mau jabat tangan. Rasul heran, wahai Abu Sa'id, kenapa aku nggak mau jabat tangan, wahai Abu Sa'id? Enggak, tanya Rasulullah, malu. Kenapa malu, wahai Abu Sa'id? Nggak mau jawab Abu Sa'id. Akhirnya oleh Rasulullah tangannya diambil secara paksa dan dijabat tangan secara paksa oleh Rasulullah SAW. Rasul kaget, wahai Abu Sa'id, kok tangannya kasar? Sebabnya apa? Kata Abu Sa'id,
ini loh ya Rasulullah, kenapa tadi saya malu untuk berjabat tangan dengan tangan Anda yang sangat mulia. Karena tangan saya kasar, saya banyak kapalan, nggak layaklah tangan saya itu menyentuh tangan engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, tahukah engkau wahai Abu Sa'id bahwa tangan kaummu yang kapalan ini, yang kasar ini justru yang akan menyelamatkanmu dari api neraka. Maka kemudian Rasulullah SAW mencium tangan Abu Sa'id, dan sangat jarang Rasulullah SAW mencium tangan sahabatnya. Tapi ini tangannya Abu Sa'id dicium karena rajin bekerja. Apa pekerjaannya Abu Sa'id sampai kapalan? Ternyata pekerjaannya adalah tukang batu. Jadi tukang batu juga sunnah Rasul. Maka sunnah Rasul itu jangan disempitkan. Semua pekerjaan yang dikatakan oleh Rasulullah, diakui oleh Rasulullah, dilaksanakan oleh Rasulullah, disetujui oleh Rasulullah, apapun bentuknya, itu bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika kita mengamalkannya dan karena untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mendapatkan pahala. Rasul itu ketika perang selalu membawa Rufaidah. Siapa Rufaidah? Ternyata dia seorang dokter. Ketika terjadi perang, ada yang luka-luka, membutuhkan pertolongan, siapa yang ngobatin? Rufaidah. Ada tenda khusus tempat pengobatan para mujahidin. Jadi menjadi dokter juga sunnah Rasulullah SAW. Anda berangkat dari rumah Anda, Bismillahirrahmanirrahim, naik motor, naik mobil, naik kendaraan menuju PKU, berarti Anda sedang melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pahalanya besar. Jadi sunnah Rasul bukan hanya sekedar malam Jumat. Ya. Alamatu i'radillahi ta'ala 'anil abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Perkara yang tidak bermanfaat. Sudah bagus-bagus ke PKU, rame-rame niat ibadah, pas istirahat ngerumpi. Wah, kaya tangganya kayak kok wingi tuku mobil anyar tuh dari mana? Jangan-jangan dia rentenir atau apa itu? Jangan-jangan dia nipu, jangan-jangan korupsi. Wah, bisa api-api sunnah Rasul malah ngerumpi. Wah, jangan-jangan miana tuyul. Wah, tuyul di bawah-bawah. Wah, bahaya ini. Nah, ini jadi manfaatkan dengan baik. Sekiranya nganggur, kalau membawa Al-Quran, baca Al-Quran. Sekiranya tidak membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, Anda bisa juga berzikir. Zikir itu apa saja? Wasabbihuhu bukratan wasila, bertasbih pada waktu pagi atau waktu petang, kapan saja. Dengan apa? Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan nggak berat. Ada dua kata-kata yang sangat dicintai Allah. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi ada dua kata yang sangat ringan di lisan, tapi kelak di akhirat itu ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala beratnya luar biasa. Dan dua kata itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan. Ada kata-kata yang lebih ringan lagi. La ilaha illallah. Coba, la ilaha illallah itu tidak perlu Anda menggerakkan bibir. Mangap kok bisa. La ilaha illallah. Mangap loh. Orang mingkem. Jadi ketika orang sakit berat itu kan, kalau udah sakit berat sudah nggak bisa apa-apa itu. Selama lidahnya masih bisa gerak, dia masih bisa zikir. La ilaha illallah. Wah, kepanjangan. Ada yang lebih ringan lagi. Allah, 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 Allah. Itu juga zikir. Wah, kaboten ya angel. Ono sering kesana. Oh no. Nah, ini aneh nih. Aku iso. Ya iso. Dalilnya apa? Allahu la ilaha illahu.
Allah itu yang tidak tahu selain Dia, tapi Dia itu maksudnya kita Allah. Jadi hati kita itu niatnya Allah. Karena udah sakit keras, mau bilang la ilaha illallah kabotan, mau bilang subhanallah kabotan, mau bilang Allah kabotan, udah yang kita bisa aja kan bisa zikir. Selama niat hati kita karena Allah, maka itu dianggap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keistimewaan zikir itu adalah hati kita tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah olehmu bahwasanya orang yang sering berzikir kepada Allah, suka mengingat Allah itu, maka tenang hati kita, tentram hati kita, ora kemerungsung. Wong nek uripe iki mikire donya tok iki kemerungsung. Ora tenang uripe. Mereka yang entah di mana di negeri antah berantah sana yang kemudian korupsi triliunan 349 triliun, yakin uripe ora tenang? Menjadi pegawai kemudian ternyata hasil tasnya yang 1,5 miliar itu hasil korupsi, yakin udah pernah tenang? Dilalai anaknya kaya ngono, ya kan? Maka kemudian hidup yang terpenting itu apa? Ketenangan, kedamaian, qanaah, opo anane, apa yang dikasihkan oleh Allah sendiri, alhamdulillah. Besok lur meneh. Yang penting bagaimana apa yang diberikan Allah kepada kita itu berkah, kita manfaatkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Duit banyak-banyak kalau asal korupsi untuk apa? Nanti di akhirat tidak akan menolong. Semua yang kita kumpulkan saat ini, harta benda, mobil mewah, kumpulan deretan, motornya mahal-mahal, harganya miliaran deretan. Bahkan dia punya orang-orang yang mendekati dia karena dia kaya, kroni-kroninya. Ketika orang ini meninggal dunia, satu pun hartanya nggak akan ikut dikubur, mobilnya nggak dikubur, motornya nggak dikubur, rumahnya tetap. Bahkan teman-temannya, sahabatnya, istrinya, anak-anaknya, satu pun nggak ada yang mau nemenin dia ke dalam kubur. Pulang. Satu hari masih nangis sedih, 2 hari masih sedih, 3 hari sedih, 40 hari selali. Terus untuk siapa itu harta yang dia kumpulkan? Ahli waris. Ini karena ahli waris hartanya ini juga tidak berkah hasil korupsi, do gelut dewi-dewi, rebutan waris, masalah. Iya. Jadi yang paling enak hidup itu tentram. Makanya doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup nang dunia hasanah baik, di akhirat juga hasanah baik. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Bahagia dunia itu bukan berarti kita harus berlimpah harta, harus banyak duit, apa macam-macam, tidak. Tetapi ketika kita itu berjalan sesuai dengan ridha Allah, sesuai jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup kita akan bahagia di dunia. Orang mungkin akan mengira di Palestina itu orang Israel nyerang, bangsa Palestina hancur-hancuran, saudaranya, kerabatnya meninggal dunia. Tapi belum tentu mereka ini belum tentu lebih sengsara dari orang-orang yang di negeri antah berantah yang kaya raya yang korupsi itu. Belum tentu. Bahkan mereka bisa bangga karena bisa memperjuangkan anaknya, mengorbankan anaknya untuk jihad fisabilillah. Dalam sejarah Islam banyak. Ammar, sahabat Ammar yang kemudian disiksa oleh orang Quraisy sampai ibunya kemudian syahid. Apakah bersedih? Tidak. Karena ibunya akan mempertahankan keimanan, tidak mau kembali kepada ajaran nenek moyang. Apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy? Diikat tangan kanannya, diikat tangan kirinya, bukan diikat di tiang, tapi diikat di kuda perang. Sini juga kuda perang. Tidak mau beriman, tidak mau kembali kepada ajaran nenek moyang, sabet, pecut kudanya, sini lari ke sana, terbelah tubuhnya. Ammar sedih, ya sedih, tetapi bangga karena ibunya berjuang di jalan Allah, mempertahankan tauhid la ilaha illallah. Karena ketika orang itu sudah bertauhid la ilaha illallah, memegang la ilaha illallah, apapun yang terjadi pada dirinya akan dianggap ringan. Mas Ito, Anda tahu Mas Ito? Suatu kali Mas Ito ini pembantunya Raja Firaun. Raja Fir'aun ini tidak suka dengan Nabi Musa.
memusuhi Nabi Musa, menentang dakwahnya Nabi Musa. Di dalam kerajaan ada seorang pembantu yang namanya Masito. Masito ini suka merawat anaknya Raja Fir'aun. Suatu kali ketika sedang menyisir, sisirnya jatuh. Maka kemudian Masito mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sang anak kaget. Wahai Masito, apa yang Anda katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kaget sang anak. Loh, berarti kau telah mengikuti ajarannya Nabi Musa. Pengkhianat kamu Masito. Sang anak segera lari menemui ayahnya yang bernama Raja Fir'aun. Dilaporkan, wahai ayahanda, kita menentang dakwahnya Nabi Musa, kita lawan mati-matian Nabi Musa. Ternyata di dalam negeri sendiri, di dalam kerajaan Mesir sendiri, ada pengkhianat yang kita tidak tahu. Bahkan dia seorang perempuan dan dia dekat dengan kita. Fir'aun kaget, siapa yang khianat? Dia itu adalah Masito yang selalu merawat saya, yang membantu saya. Kaget Fir'aun. Maka dipanggil Masito, dihadapkan kepada Raja Fir'aun. Ketika dihadapkan pada Raja Fir'aun, diinterogasi Masito, wahai Masito, benarkah Anda telah mengatakan bahwa Anda beriman kepada Tuhannya Nabi Musa? Masito mengatakan iya. Siapa Tuhannya Nabi Musa? Allah. Allah itu Tuhan saya. Tuhan engkau wahai Fir'aun. Tuhan engkau wahai para tentara yang ada di Mesir. Tuhan langit dan bumi. Fir'aun malah besar dan meminta supaya Masito ini kembali kepada ajaran nenek moyang, supaya Masito kembali menyembah Raja Fir'aun, karena Fir'aun merasa sebagai raja, sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan yang maha tinggi, kata Fir'aun. Bahkan Fir'aun sendiri pernah mengejek, menghina Nabi Musa dengan mengatakan, hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Wahai Musa, apa to kowe iki picek iki sungai Nil mengalir di bawah telapak kaki saya. Afala tubsirun, apa enggak melihat? Apa picek? Itu kata siapa? Raja Fir'aun. Lah ini masih malah ngikutnya Fir'aun, para besar. Maka kemudian Raja Fir'aun mengatakan, wahai Masito, sekiranya engkau tidak mau kembali kepada ajaran nenek moyang, sekiranya engkau tidak mau kembali menyembah saya, maka kamu akan saya hukum yang sangat berat. Tapi karena Masito ini sudah la ilaha illallah, sudah tertancap kalimat tauhid di dalam hatinya, bagi dia kebahagiaan dunia nggak ada apa-apanya. Yang terpenting itu adalah kebahagiaan di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Apa hukumannya? Wahai Masito, kamu akan saya berikan hukuman digoreng. Loh, manusia hidup digoreng. Goreng ikan ora apa-apa, ini goreng menungso. Apa dosanya Masito? Karena bertauhid la ilaha illallah. Benar saja, kemudian diambilkan bejana yang sangat besar, ditaruh minyak di dalamnya, dinyalakan api sampai minyaknya itu mendidih, kemudian berkata kepada Masito, wahai Masito, apakah kamu tetap pada pendirian mengikuti ajaran Nabi Musa, ataukah kamu mengikuti ajaran nenek moyang? Namun Masito memilih la ilaha illallah. Wahai Masito, sekiranya kamu tidak kembali kepada ajaran nenek moyang, maka saat ini juga kamu saya goreng. Digoreng. Hidup-hidup dilemparkan ke bejana yang penuh dengan minyak yang mendidih. Tetapi karena sudah la ilaha illallah, tidak ada masalah. Bagi Masito, lebih baik hina di dunia, tetapi jangan kemudian hina di akhirat. Kebalikan sekarang, banyak orang yang mencari jabatan di dunia, mencari harta di dunia, tidak memperdulikan apa yang akan terjadi di akhirat. Padahal hidup di dunia ini hanya sebentar. Berapa umur kita? Nabi Adam 2000 tahun meninggal, Nabi Nuh 1000 tahun meninggal, 950 tahun zaman di sana. Paling-paling kita 80 tahun.
90 tahun itu pun sudah batuk-batuk ya. 90 tahun saya nggak bisa apa-apa. 70 ya meninggal, karena semua yang ada di dunia pasti akan meninggal. Maka ingat mati. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa mati. Semua kita pasti mati. Karena dunia sementara, dunia sementara, akhirat selamanya. Iya benar. Maka jangan sombong pendeta-pendeta. Sombongnya minta ampun, sugihnya ternyata dari hasil nyolong. Itu kalau secara hukum Islam, secara fikih, penghukuman bagi orang yang korupsi itu disalib. Apa itu disalib? Taruh di depan umum, ikat di tiang yang tinggi, disalib seperti ini, disaksikan oleh orang banyak, kemudian dipotong kaki kanan, kemudian dipotong kaki kiri, kemudian dipotong kaki kaki kanan dulu, kemudian tangan kiri, kemudian kaki kiri, kemudian tangan kanan, baru terakhir dipenggal. Itu aslinya hukuman koruptor. Yakin kalau hukuman ini diterapkan di negeri antah berantah, nggak akan ada korupsi. Tapi di kita hukuman dari 20 tahun, wah senang kita dari hukum 20 tahun. Tapi hartanya nggak disita, nanti tahun depan dapat remisi 10 tahun. Wah, baru setahun sudah dapat remisi 10 tahun. Tahun depannya lagi 2 tahun, dapat ampunan lagi 5 tahun. Tahun depannya lagi bebas, ya cuma 4 tahun aja ujungnya. Itu pun di penjaranya ada TV-nya, ada kulkas, makanan enak. Wah piye? Itu di negeri antah berantah. Nah, ini masalah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya sudah menjadi budaya. Segala sesuatu itu kalau sudah membudaya itu angel. Dari bawah sampai atas itu sudah membuat sistem korup. Padahal yang namanya korupsi itu merupakan dosa yang sangat besar dan sudah diingatkan oleh Allah sejak ayat Makkiyah. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang korupsi. Itu sejak ayat Makkiyah. Nabi Syuaib dulu diutus karena umatnya suka korupsi. Apa hukumannya? Tanahnya dibalik gini oleh Allah Subhanahu wa taala. Gempa bumi, hancur semua bangsanya, mati semua. Yang bisa menyelamatkan apa? Hanya satu. Amar ma'ruf nahi munkar. La ta'muruna an-nasa bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar. Aula yusikunnallaha ayyab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajab lakum. Engkau beramar ma'ruf nahi munkar. Jika ada yang mungkar diingatkan, atau jika tidak ada yang mau berani beramar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan mengirimkan azab untuk kalian. Dan kalian berdoa kepada Allah supaya azabnya ini dikurangi, supaya azabnya dihentikan. Fala yustajab lakum, maka doa kalian gak akan diterima, tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik umat kita ini, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita menjadi umat terbaik karena kita sering beramar ma'ruf dan nahi munkar. Hanya itu yang bisa menyelamatkan bangsa negeri antah berantah. Kalau tidak, habis. Bisa-bisa Allah turunkan azab dan kita semuanya berdoa sementara Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendengarkan doa kita. Nauzubillahi min dzalik. Maka mulai dari kita. Wah, ternyata udah 5:30. Tidak kerasa nih. Kita mulai dari kita untuk kemudian selalu menjaga diri kita, keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nara, dari api neraka. Diri kita, keluarga kita dari api neraka, di antaranya dengan melakukan hal-hal yang selalu diperintahkan oleh Allah. Ketika nganggur, ketika tidak ada perbuatan yang kira-kira itu lalai, melalaikan kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. La ilaha illallah miftahul jannah, la ilaha illallah kunci surga. Ini hadis ya, bukan salawatan. Hadis Nabi, minta lakoki. Ini hadis ada dalam kitab Mubabul Hadis.
miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kunci swarga, la ilaha illallah. Kunci swarga, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kunci surga. Nek dikir kok dinalai, wah nyong nek dikir nek ora dinyanyi kok angel. Yo dinyanyi monggo. Boleh. Dalile ndi? Wah, nek sithik-sithik tekan dalile angel. Rasulullah SAW mengatakan, "Ghannu bil Qur'an." Kalau ngaji Al-Qur'an, baca Al-Qur'an itu nyanyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Orang orang dinyanyikan jadi Allah. Dinyanyikan salawatan. Zikir biar enak. Nek umpamane mau biang biasa kok orang suka sunyi karo dinyanyikan, silahkan dinyanyikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya monggo silahkan. Boleh. Rasulullah sendiri yang bersabda seperti itu kok. Taghannu bil Quran, nyanyikan ketika membaca Al-Quran. Al-Quran itu bagian dari zikir. Zikir itu bisa la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, atau baca Al-Quran, itu zikir semua. Dan zikir terbesar adalah sholat sunnah, itu zikir yang paling besar. Wa in imra'un dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu min al-ibadah la jadirun an tatula alaihi hasratuhu. Sungguh seseorang itu ketika satu masanya, satu waktunya itu tidak dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah, sungguh orang itu telah merugi. Maka ketika kita duduk bisa kok kita berzikir, kita sambil bekerja bismillahirrahmanirrahim, semua ibadah kepada Allah, karena sesungguhnya kita itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia, jin dan manusia itu tidaklah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka kata Imam Ghazali, rugi kalau kita tidak dapat memanfaatkan waktu secara baik. Meninggalkan waktu kita sebentar tanpa diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man jawazal arba'ina walam yaghlit khairuhu syarrahu falyatajahaz ilanna. Sing sapa wonge umure 40 tahun namun kebaikannya belum dapat mengalahkan keburukannya, siap-siap nanti mendapat istana di neraka. Naudzubillah. Sing umure 40 tahun siap-siap. Ya. Kenapa Imam Al-Ghazali sampai mengatakan demikian? Karena orang itu akan sesuai dengan jumlah, dengan kebiasaannya. Kalau sudah 40 tahun kebiasaannya ngutil, insya Allah sampai mati ya ngutil. Sejak awal sampai 40 tahun biasanya ngerumpi, dia ngerumpi. Nenek-nenek kakek-kakek sih kerjaan ngerumpi. Hanya kerjaan nonton sinetron, kasih 40 tahun, ya nonton sinetron. Jadi orang itu akan hidup sesuai dengan kebiasaan dia. Maka biasakan sebelum 40 tahun, biasakan yang baik-baik. Kalau sudah 40 tahun lebih masih suka hal-hal yang maksiat, siap-siap tempatnya di neraka. Wow, angel gitu. Wa fi hadhihi nasihati kifayatun li ahli ilmi. Nasihat ini cukup bagi para penuntut ilmu. Satu hadis ini saja sekiranya kita amalkan itu sudah sangat cukup. Apa itu? Tidak meninggalkan amalan sia-sia. Selalu berbuat kebaikan. Jangan menghilangkan
melalaikan waktu, karena waktu yang telah lalu, yang telah pergi takkan pernah kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali berfirman yang bersumpah tentang waktu. Wal asri, demi masa, demi waktu asar, wadduha, demi waktu duha, wal laili, demi waktu malam. Banyak sekali Allah bersumpah dalam Al-Qur'an terkait dengan waktu itu. Karena waktu ketika sudah pergi takkan kembali, maka gunakan waktu sebaik mungkin untuk berzikir, untuk ibadah, untuk bekerja, untuk mencari penghidupan, tetapi niatnya selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Memulakan segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kiranya mau ada tanya jawab enggak? Masih ada waktu 10 menit. Kalau tidak, saya lanjut. Kalau ada, saya tutup. Nanti sekiranya akan ada yang nanya. Tidak ada. Saya lanjut sedikit lagi. Ayyuhal walad, wahai anak, an-nasihatu sahlah wal muskilu qabuluha li'annaha fi madhaqi buttabil hawa. Wahai santri, wahai umat manusia, wahai pegawai PKU. Salah lagi, keceplosan. Ingat. Sesungguhnya nasihat ini gampang, tetapi gampang di lisan, angel prakteki. Iya. Karena ini terkait bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Nek wong ki wis duwe penyakit tamak ki jen angel, dikandani ki wae angel. Angel wis duwe tamak. Sudah dikasih uang 1 juta, gajinya katakanlah 20 juta. Wah, padahal di negeri antah barantah itu ada yang gajinya itu 250 juta. Yuseh kurang. Masih minta 1 miliar, kasih 1 miliar, iseh kurang. Kasih 5 miliar, iseh kurang. Korupsinya triliunan. Padahal kalau kita ingin makan 1 nasi ini atau 2 lah, itu perutnya harus berduduk. Saya kisah ngeliat umpamane poso kan, burung mangan kita isu. Nggak lihat makanan tuh kayak enak kena nih. Lihat coro jalan aja, ada kurma jalan ya. Padahal coro dikira kurma. Wong le. Tapi nanti giliran buka puasa baru makan 1 kotak sudah kenyang. Warak us. Bapak kok kok sampai nyolong ngutil 1 miliar, ngutil 1 triliun ki piye ceritane? Buat apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hal-hal dunia ini melenakanmu, melalaikanmu, dan kamu akan terus merasa lalai sampai kamu itu masuk ke liang kubur. Maka supaya tidak lalai, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Ketika kita ingat bahwa hidup kita hanya sebentar, ibaratnya mampir ngombe, insya Allah kita akan selalu waspada, selalu menjaga diri supaya kita tidak melakukan hal-hal maksiat. Dulu ulama salah kita ketika suaminya hendak bekerja, istrinya apa nasihat istrinya? Di depan pintu, jabat tangan, cium tangan suaminya, kemudian istri menasihati suaminya, wahai suamiku, carilah pekerjaan yang halal. Kami di rumah menunggumu. Sesungguhnya kami ini kuat dengan kelaparan, tapi kami tidak kuat dengan siksa neraka. Ini ulama salah. Nah saiki kebalik. Justru yang suka membuat suami itu korupsi justru istrinya minta wakai pak duit tas kayak 1,5 miliar banyak dituku AE. Wah repot. Karena umumnya itu suami takut istri jo piye carane sing penting istri iki iso seneng kan ngono. Piye carane ya korupsi. Dan maka persatuan suami takut istri ini membahayakan. Marratun id al-manahi mahbubatun. Karena ketika kita itu mengikuti hawa nafsu, itu menyukai apa? Senang. Wong nek ngantuk pengen turu ke kepenak.
Josa adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu adzan subuh. Nek orang mengikuti hawa nafsu, mending mancal kemul turun enak. Maka kita jangan kemudian mengikuti hawa nafsu. Nafsu itu bagus, penting. Manusia kalau nggak punya nafsu bahaya. Wong do mangan enak, gani ora kek mangan. Dah. Poso yo kek jan ora gelem mangan. Bahaya orang nggak punya nafsu. Orang-orang tidur hanya nggak mau tidur, saya nggak mau tidur. Tidak tidur sehari, 2 hari, 3 hari sakit, 4 hari mati. Iya, karena nggak punya hawa nafsu, nafsu tidur bahaya. Nggak punya nafsu makan, ya mati bahaya, bunuh diri. Maka nafsu itu penting, tetapi jangan semua kehendak hawa nafsu diikuti, karena itu membahayakan. Kita yang diperintahkan oleh Allah adalah supaya kita itu mampu mengontrol nafsu kita sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Jangan turuti kehendak nafsu. Ketika kita menuruti kehendak nafsu, hancur hidupnya. Malas arep kerja, gue lah esuk tinggalan kereta. Fi qulubihim wa alal khususi liman kana talibal ilmi rasmi wa mustaghilan fi fadlin nafsi wa manaqibid dunya fa innahu yahsabu annal ilma mujarrada lahu sayakunu najatu wa khulasatuhu fihi. Yang ini enggak usah dilanjutkan karena sudah waktunya maghrib. Ini cuma dapat 3 baris, lumayan. Dari buku apa pulang dari sini nanti ditanya, tadi ngaji apa? Ngaji kitab Ghazali. Judulnya apa? Ayyuhal walad. Apa judul kitabnya? Ayyuhal walad. Ibu-ibu judul kitabnya apa? Bapak-bapak judul kitabnya apa? Ayyuhal walad. Jadi nanti pulang dari sini ditakoni bojone mau ngaji apa? Ngaji kitab karya Imam Ghazali. Judulnya apa? Ayyuhal walad. Isine apa? Mbuh ngorok ya. Lalen. Tangi-tangi wis adzan maghrib. Oh, ya ora apa-apa. Yang penting ngerti judulnya Ayyuhal walad. Ya, insyaallah bermanfaat karena orang belajar ini pahalanya luar biasa. Sekitar kita malaikat kanan kiri tak terbatas semuanya mendoakan ampun kepada kita supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan dari sini dosa kita terampunkan. Amin. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan pahala kita duduk di sini menuntut ilmu mengalir sampai hari kiamat meskipun kita sudah meninggal dunia. Amin. Ilmun yuntafa bihi. Syukran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.